Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan membahas lagi nih tentang Samudra Cinta. So, buat kalian jangan bosan-bosan ya tentang cerita Samudra Cintanya. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya ya. Bantu channel ini untuk semakin berkembang. Terima kasih semuanya yang udah subscribe. Happy watching guys, enjoy. Ketika Samudra Cinta, Bu Lila, dan Pak Rusdi sampai ke Hotel Grand Nusa, mereka disambut oleh Pak Gio dan Pak Peri. Lalu Pak Peri memberitahukan bahwa Bu Lila tadi menelponnya dan mengatakan akan ada yang berbuat ulah lagi. Samudra pun memastikan kepada Pak Peri bahwasanya tidak ada yang mencurigakan sama sekali, karena keamanan telah diperketat menjadi 2 kali lipat. Lalu Samudra juga udah mengecek CCTV dan semuanya aman. Saat Pina, Bu Nopi, dan Ariel akan masuk ke acara launchingnya Grand Nusa, mereka pun tidak diperbolehkan masuk karena tidak membawa undangan. Sekalipun mereka mengaku sebagai keluarganya, akhirnya Pina mempunyai rencana, yaitu memalsukan undangannya. Dan berhubung di sana ada Ariel yang jago mengedit, Pina pun menyuruhnya agar membuat undangan yang sama persis dengan undangan aslinya. Pina pun memfoto undangan yang dibawa oleh orang yang akan masuk ke acara itu. Dan mereka pun langsung ke tempat percetakan untuk memalsukan undangannya, sekaligus mencetaknya. Begitu selesai dicetak, Nopan pun menelpon Pina, menanyakan sedang di mana dan kenapa tadi balik lagi. Pina pun menceritakan bahwa dia tidak boleh masuk jika tidak membawa undangan. Makanya sekarang aku sedang mencetak undangannya, kata Pina. Mendengar hal tersebut, Nopan pun langsung menyuruh Pina untuk mencetak undangan itu sebanyak 20 lembar. Dan Pina pun menurutinya, walaupun dia bingung buat apa mencetak undangan sebanyak itu. Di sisi lain, Renata yang berusaha untuk memberitahukan rencana jahatnya Nopan dan Nora, ojek yang ditumpanginya itu pun mogok dan dia terpaksa mencari kendaraan yang lain. Namun, tidak ada satupun ojek atau kendaraan yang lewat. Kalaupun ada, mereka tidak mau mengantarkan Renata, dan akhirnya Renata pun berpura-pura keserempet agar diantarkan ke tempat tujuannya. Akhirnya, ide Renata berhasil juga. Sampai di sana, Renata melihat segerombolan Mami Barbie, Nopan, Nora, Pina, dan Bu Nopi. Saat Renata akan mencegah perbuatan jahatnya mereka dan mencoba untuk masuk, Renata pun dibawa oleh Ariel. Renata diikat di pohon agar tidak bisa menggagalkan rencananya. Saat Ariel menjaganya, Renata pun berusaha melepas ikatannya, namun tidak bisa. Lalu Renata melihat di saku belakangnya Ariel ada handphone. Dan Renata mencoba mengambil handphone tersebut untuk memberitahukan Cinta. Percobaan pertama gagal, dan akhirnya di percobaan kedua berhasil. Renata pun langsung menghubungi Cinta. Lalu Ariel tahu Renata telah mengirim pesan pada Cinta. Akan tetapi, Ariel mengatakan, percuma saja kamu menghubungi Cinta, orang mereka semua sudah masuk. Saat Bu Nopi takut ketahuan Pak Rusdi, akhirnya Nopan, Nora, Pina, dan Bu Nopi
menyamar menjadi laki-laki, dan mereka pun memasuki acara openingnya Grenusa. Hingga waktu acara opening hotelnya dimulai, Samudra pun masih marahan sama Cinta. Dibuktikan oleh Samudra yang tidak mau menerima siomay pemberiannya Cinta. Dan saat Samudra diwawancarai, Pak Peri pun merasakan seperti ada yang aneh pada Samudra. Lalu Pak Peri menanyakan kepada Pak Rusdi dan Bu Lila apa yang sedang terjadi pada Samudra. Dan pada akhirnya Pak Rusdi sama Bu Lila menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan Pak Peri pun tahu apa yang harus ia lakukan agar Samudra dan Cinta baikan kembali. Pada akhirnya Samudra dan Cinta menjadi pembuka acara di openingnya Grenusa. Lalu ketika Samudra sedang berbicara di hadapan semua rekan-rekan bisnis, vendor, dan sebagainya, datanglah Mami Barbie yang akan menghancurkan acara tersebut. Lalu Cinta melihat ada pesan dari Renata. Cinta pun langsung memberitahukan Samudra. Melihat hal tersebut, Cinta mengatakan pada Samudra, "Kita harus menghentikan perbuatan Mami Barbie, Sam. Kalau tidak, reputasi hotel ini akan hancur." Akan tetapi, Samudra pun menjawab, "Jangan, biarkan saja, kita lihat dulu apa yang akan mereka lakukan." Ketika Samudra membiarkan perbuatan Mami Barbie, Samudra melihat Nopan, Nora, Pina, dan Bu Nopi duduk dan mereka sedang menyamar. Menanggapi perbuatan Mami Barbie, akhirnya Samudra mengajak Bu Lila untuk naik ke atas podium. Dan Samudra pun membela Bu Lila di hadapan semua orang yang datang pada saat itu. Samudra mengatakan, "Bu Lila dulu sempat pacaran dengan Pak Peri, papa saya. Namun, nenek saya tidak setuju papa mempunyai hubungan dengan Bu Lila. Lalu nenek saya membuang Bu Lila ke tempat lokalisasi. Makanya, kenapa dia bisa terjebak di tempatnya Mami Barbie. Dan Bu Lila mempunyai anak, yaitu Cinta, istri saya. Dan itu jelas masalah pada saat itu kita dalam kondisi pacaran. Kita ribut besar, kita tidak saling bicara, kita saling menjauh, dan pada saat itu pun saya hancur. Tapi setelah itu saya memikirkan masa lalulah yang membentuk kita, tapi masa lalu bukan kita. Terlalu banyak masa lalu yang membuat perbedaan antara saya dan Cinta. Terlalu banyak masa lalu yang membuat saya bermusuhan dengan Cinta. Tapi saya dan Cinta sekarang kita saling menyayangi, kita saling mencintai. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk berdamai dengan masa lalu. Saya berpikir itu bukan aibnya ibu mertua saya, tapi itu aibnya nenek saya dan Mami Barbie. Karena pada dasarnya kita tidak bisa membentuk masa lalu, tapi masa depan bisa. Jadi saya putuskan tidak boleh lagi ada perempuan yang akan mengalami apa yang ibu mertua saya alami. Dicampakkan, dilempar ke tempat lokalisasi secara paksa. Dan orang-orang yang ada di sana pun akhirnya terdiam mendengar pembicaraannya Samudra tadi. Kemudian polisi pun datang untuk menangkap segerombolan Mami Barbie, dan Nopan, Nora, Pina, dan Bu Nopi pun panik. Mereka takut keseret juga ke penjara. Saat mereka berusaha untuk kabur, Pak Rusdi dan Pak Peri pun menghalanginya. Akan tetapi mereka tetap bisa kabur. Pada akhirnya Pak Peri, Pak Rusdi, dan Renata pun mengejar mobilnya Pina. Namun tidak dengan Nopan dan Nora, karena mereka berdua memisahkan diri.
Ketika saling kejar-kejaran, akhirnya mobil yang dikendarai Pina menabrak taman, dan mereka pun suruh memilih dibawa ke penjara atau membersihkan semua taman yang dirusaknya. Lalu Pak Peri, Pak Rusdi, dan Renata pun datang. Ketika melihat kejadian itu, Pak Rusdi ketawa dan menyuruh mereka untuk kerja bakti. Pak Rusdi pun tidak membela istrinya. Ia malah tidak mengakui Bu Nopi sebagai istrinya. Bersambung deh. So, buat kalian yang suka dengan cerita Samudra Cintanya kali ini, like sebanyak-banyaknya ya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe-nya. Thank you for watching. See you the next video.